hak asasi manusia, atau yang lebih kita kenal dengan HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri seseorang. Hak ini berlaku dimanapun dan bagi siapapun. HAM tidak dapat diganggu-gugat dan juga tidak dapat dicabut, karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia. HAM meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk melakukan hal yang sama dalam hukum pemerintah, serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Contoh kejahatan genosida baru-baru ini yang kita ketahui terjadi di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Pengeboman yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap warga Palestina. Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan. Contohnya seperti perbudakan, penyiksaan, pembunuhan, dan lain-lain. Kedua ada kejahatan ringan. Contohnya seperti melakukan penganiayaan, pencemaran nama baik, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan, dan lain sebagainya. Berikut ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk mengetahui pendapat mereka mengenai pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami sudah kedatangan dua narasumber nih untuk kami tanyakan pendapatnya mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Ada baiknya kita perkenalan dulu sama dua narasumber ini. Yang pertama itu ada Nur Intan Permatasari, yaitu mahasiswa Institut Pertanian Bogor dari jurusan akuntansi. Halo Intan. Halo. Yang kedua ada Ade Anissa Sanmas, yaitu mahasiswa Universitas Pakuan Bogor dari jurusan hukum. Halo Ade. Halo. Nah, sebelum masuk ke wawancaranya, saya akan memaparkan dulu nih dua artikel tentang pelanggaran HAM. Yang pertama itu ada tentang pemerkosaan. Nah, kasus ini baru-baru mencuatnya nih di internet, yaitu kasus pemerkosaan belasan santri perempuan di Bandung yang dilakukan oleh pengampu si pondok pesantren itu. Jadi sedikitnya ada 13 santri perempuan menjadi korban kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW, pengampu suatu pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat sejak 2016 hingga 2021. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual ini rata-rata berusia 13-16 tahun. Dengan beberapanya diantaranya telah melahirkan bayi, bahkan salah satu korban telah melahirkan 2 anak. Kasus ini pertama kali dilaporkan kepada kepolisian pada bulan Mei. Namun baru diketahui publik ketika sidang ke-7 dengan agenda mendengar keterangan saksi di Pengadilan Negeri Bandung Selasa lalu pada tanggal 7 bulan 12. Ia dituding melanggar pasal 81 ayat 1 dan 3 UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Salah satu warga, yaitu Suyatna, menyebut pemilik rumah itu, HW atau Heri Wirawan, tak bersosialisasi sama sekali dengan warga sekitar. Tak banyak juga warga mengetahui bahwa di lokasi itu pernah menjadi saksi bisu pemerkosaan yang dilakukan oleh HW, pemilik dan pengurus rumah mengaji tersebut terhadap belasan santrinya. Rumah itu adalah salah satu lokasi, yang lain termasuk beberapa lokasi, yaitu pesantren, hotel, dan apartemen, tempat HW diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri perempuan di bawah umur. Kasus ini sudah terjadi sejak 2016, namun baru terungkap setelah bertahun-tahun terjadi. Tak hanya dieksploitasi secara seksual, tenaga para santri juga dieksploitasi untuk membangun bangunan pesantren, kata Mari Silvita, pendamping para korban.
Ia mengungkap terbongkarnya kasus ini bermula dari temuan tetangga salah satu korban yang beberapa bulan lalu pulang ke rumahnya di Garut, Jawa Barat setelah mondok di sebuah pesantren di Bandung. Ini yang kemudian menjadi pukulan berat bagi keluarga. Keluarga langsung membuat laporan polisi, ungkap Mary. Pada 18 Mei 2021, para orang tua korban akhirnya melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh HW kepada polisi. Ia kemudian ditahan pada 1 Juni 2021 dan saat ini sedang diadili. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut bahwa persidangan kasus kekerasan seksual ini adalah langkah yang maju, sebab banyak kasus kekerasan seksual yang lain tidak berlanjut sampai proses persidangan. Nah, dan yang kedua ini ada tentang bullying, yaitu siswa SD di Bekasi menjadi korban bullying, mulai ditendang hingga diinjak. Polres Metro Bekasi Kota berjanji akan proaktif menangani kasus dugaan perundungan atau bullying yang dialami bocah SD di Perumahan Mutiara Gading Timur. Peristiwa tak terpuji ini sempat terekam kamera hingga viral di media sosial. Video seorang anak menangis dan tergeletak di jalan baru-baru ini viral di media sosial. Bocah tersebut menangis lantaran dibully oleh teman-teman yang lebih besar darinya. Kronologinya itu yang pertama ada bocah yang tersungkur karena dibully itu bernama AZ. Dia baru kelas 3 SD dan berbadan kecil. Kejadian bully terjadi pada Minggu, yaitu tanggal 9 bulan 1 2022, di mana AZ tengah bermain di blok belakang klaster B perumahan MGT Bekasi. Ia yang tengah bermain bola mulanya diganggu oleh Divi, yang menusuk bokong AZ dan menjodoknya menggunakan kaki. Kemudian datang lagi ZE, seorang siswa SMP yang ikut mengganggu AZ. ZE berpawakan besar tanpa alasan menendang perut AZ yang tengah main bola hingga tersungkur. AZ kemudian menangis dan sesak napas hingga sulit untuk bangun. Melihat anak kecil itu jatuh, ZE kemudian malah tertawa-tawa, mengejek sambil merekam dan berkata kamera invisible. Tulis akun Facebook Susana Sri Handayanti dalam statusnya yang di-screenshot oleh Om Stur. Pada peristiwa tersebut, komplek perumahan sepi sehingga tidak ada orang dewasa yang melarang. Sesekali anak-anak itu juga menjejakkan kaki ke pantat AZ yang masih saja terus tengkurap menangis menahan sesak imbuh lainnya. Nah, dari dua artikel itu kami ingin menanyakan nih pendapat dari dua narasumber kita. Langsung aja kali ya ke pertanyaan. Baik, saya akan bertanya kepada narasumber kita untuk masalah pertama itu adalah kasus pemerkosaan 13 santri. Nah, ini kan termasuk pelanggaran HAM nih. Nah, menurut Anda, apa sih hukum yang cocok untuk si pelaku? Saya persilahkan untuk Mbak Intan terlebih dahulu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut saya untuk pelanggaran HAM atau tidak, yang saya tahu bahwa pelaku pemerkosaan 13 santri ini dituntut hukum mati ya. Nah, dari tuntutan itu ternyata menimbulkan pro dan kontra. Nah, Komnas HAM sendiri berpendapat bahwa tuntutan itu melanggar hak asasi manusia, dan setahu saya bahwa dalam undang-undang terdapat pasal yang menyatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk mempertahankan hidup. Nah, koreksi saya bila salah. Nah, atas tuntutan mati itu tentu melanggar hak asasi manusia. Untuk hukum apa yang cocok bagi pelaku, mungkin kita bisa serahkan ke pihak yang berwajib aja ya, asalkan jangan dibebaskan. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya juga. Sekarang mungkin untuk narasumber kedua, Mbak Ade bisa keluarkan pendapatnya. Ada suaranya nggak? Maaf. Ya, terdengar. Indonesia memiliki sanksi hukuman dari setiap pelanggaran yang terjadi. Salah satunya kasus pemerkosaan tadi. Mungkin
bisa dihukum sesuai pasal yang tertulis. Seperti yang tadi Mbak Intan sampaikan, ada banyak pro kontra yang terjadi dalam kasus santri tersebut. Jadi mungkin bisa sesuai sama pasal yang tertulis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, langsung aja kali ya pertanyaan kedua. Silakan. Baik, saya izin bertanya untuk kedua narasumber. Menurut saudari Intan dan Ade ini, apakah hukuman pelaku ini pantas nggak ya diperjuangkan HAM? Tentu saja pantas ya, apalagi dengan korban 13 santri. 13 santri ini bukan angka yang sedikit gitu. 13 itu angka yang banyak bagi jumlah pemerkosaan. Baik, menurut saudari Ade? Pantas diperjuangkan karena HAM mendorong penuh perlindungan kekerasan di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, langsung aja untuk pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, saya mau tanya nih untuk kedua narasumber kita, yaitu Intan dan Ade. Saya mau tanya nih, kenapa sih HAM di negara kita ini nih, di Indonesia itu sulit diberantas gitu hingga tuntas? Saya mau tanya untuk Mbak Intan, dipersilakan. Baik, kalau menurut saya masyarakat itu kurang edukasi tentang hak asasi manusia. Contohnya yang sering terjadi di masyarakat bila ada pencurian. Nah, apa yang dilakukan masyarakat saat ada pencurian pastinya langsung berbuat kekerasan kan. Padahal kita cuma butuh lapor kepada pihak yang berwajib tanpa harus melukai pelaku. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Ade sendiri, menurut Mbak gimana ya? Mungkin karena banyak peraturan di Indonesia kali ya yang tidak bisa diimbangi dengan penguatan kebijakan dari pengaturan HAM. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, langsung aja untuk pertanyaan keempat. Oke, baik. Saya punya pertanyaan untuk kedua narasumber kita hari ini, yaitu pertanyaan saya adalah apa saran kalian untuk para masyarakat Indonesia agar kasus pelanggaran HAM ini tidak bisa terjadi lagi begitu? Silakan kepada Mbak Intan dulu. Oke, kalau saran saya agar masyarakat lebih bijak aja dan menghargai atas hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, bukan berarti kita membenarkan perilakunya ya, tentu saja tidak. Tapi kita harus tahu bahwa setiap orang itu berhak mempertahankan hidup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya persilakan Mbak Adi untuk menjawabnya. Harus bisa menegakkan peraturan HAM sih untuk tidak mengulangi kasus yang sama. Oke, terima kasih atas kedua jawaban tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita udah mendengar beberapa pendapat nih mengenai kasus pelanggaran HAM. Terima kasih untuk waktunya kepada narasumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.